Selamat pagi Kak Jaka. Pagi Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Oh ya, kesini naik apa? Naik motor. Sendirian? Sendirian. Oke. Begini ya Kak Jaka, karena kita sudah ada janji temu 1 minggu yang lalu untuk sesi konseling kali ini ya. Iya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak di awal. Siap. Jadi sesi konseling kali ini itu berjalan selama 60 menit ya. Siap. Kakak bisa jelaskan, bisa ceritakan mengenai apa yang Jaka rasakan, yang ada di pikiran kakak, sebebasnya gitu. Nanti kita akan fokus pada satu masalah yang ingin kakak selesaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata ada banyak masalah yang mungkin berkeliaran di kepala Kak Jaka, nanti kita pilih salah satu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Siap. Kemudian kalau misalkan ternyata sesi konseling ini tidak cukup, kita bisa lanjut di sesi kedua di minggu depan atau bulan depan. Nanti kita atur jadwalnya, begitu ya? Iya, siap. Oke, lanjutnya mungkin Kak Jaka kesini itu karena ada alasan sesuatu yang ingin Kak Jaka sampaikan. Bisa mulai disampaikan Kak? Saya itu kan dicoba kode yang lain Kak. Kenapa Kak? Saya merasa tertinggal sama teman-teman saya. Baik, kita lihat terlebih dahulu ya Kak. Apa yang sebenarnya membuat kakak itu merasa bahwa kakak itu tertinggal dari teman-teman kakak? Ya mulai dari pendapat-pendapatannya, terus cara pola pikirnya gitu. Jadi kakak merasa tertinggal daripada teman-teman kakak seperti itu? Iya, betul sekali. Karena itu kakak pengen mencoba pekerjaan yang baru. Betul sekali. Pengen dicoba pekerjaan yang baru. Sebenarnya begini Kak, mungkin perasaan kakak yang merasa tertinggal dari teman-teman kakak itu asalnya hanya dari pikiran kakak. Padahal kenyataannya kakak itu tidaklah tertinggal dari teman-teman kakak, karena yang seperti yang saya tahu ya, bahwa setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jadi kakak itu tidak tertinggal dari teman-teman kakak. Hanya saja mungkin memang prosesnya lebih lambat dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Saya pengen nyoba pekerjaan yang baru di lapangan saya, tapi saya takut. Takut kenapa itu Kak? Takut bosnya lebih garam, pekerjaannya tidak sefrekuensi, gajinya kurang, terus tidak nyaman dalam pekerjaan, pertemanan. Tapi semua itu belum dicoba kan? Ya betul. Nah itu ada baiknya kalau misalkan kakak memang sudah tidak nyaman di pekerjaan sekarang, kakak merasa tidak berkembang, itu memang kalau misalkan memang benar-benar ingin berganti pekerjaan, itu kakak tidak perlu takut, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya pikiran-pikiran takut tersebut mungkin memang asalnya cuma dari pikiran kakak.
kan belum tentu bosnya garang, siapa tahu lebih baik lagi. Belum tahu juga bagaimana lingkungan pertemanannya kan, karena lingkungan pertemanan itu kan dari diri kakak sendiri. Saya pernah dengar bahwasanya kita itu sebenarnya menarik orang-orang di sekitar kita. Kalau misalkan kakak itu mengeluarkan energi yang positif di lingkungan kerja kakak, otomatis teman-teman yang akan mendekati kakak itu juga teman-teman yang baik. Begitu pula kalau misalkan kakak mengeluarkan energi negatif, yang akan datang pun, yang menarik teman-teman pun adalah energi negatif. Maka seperti itu. Ya, jadi saya harus gimana ini Kak? Jadi menurut pengamatan saya, yang pertama kakak itu harus lebih percaya pada kemampuan kakak sendiri. Kakak harus lebih paham tentang diri kakak sendiri, pahami diri anda sendiri, seperti itu Kak. Lalu mulai mengubah pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika kakak mulai ingin mencoba hal baru. Karena kakak kan ingin mencoba mencari pekerjaan baru, tapi ternyata malah pikiran buruk yang datang, seperti bagaimana kalau bosnya garang, bagaimana kalau lingkungan pertemanannya itu toksik. Nah, lebih baik kakak mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran-pikiran positif. Untuk selanjutnya, mungkin kakak bisa mulai belajar mengembangkan soft skill agar pikiran kakak mengenai sepertinya saya tertinggal dari teman-teman saya itu bisa sedikit berubah karena kakak mulai mengembangkan soft skill, kemampuan soft skill kakak. Dengan begitu kakak akan lebih percaya diri terhadap kemampuan kakak sendiri. Untuk selanjutnya kakak itu bisa mulai merencanakan kira-kira apa konsekuensi jika saja kakak akan keluar dari pekerjaan saat ini. Apakah mungkin kakak akan meninggalkan mungkin circle pertemanan yang saat ini sudah terasa nyaman, terasa nyaman, pas lagi ngomong kemana-mana mungkin, atau mungkin kakak akan siap konsekuensi untuk mungkin kehilangan gaji yang sedikit lebih banyak, seperti itu. Jadi kakak harus pertimbangkan konsekuensi kalau misalnya kakak itu akan meninggalkan pekerjaan yang sekarang dan beralih ke pekerjaan yang baru. Tapi selain konsekuensi, maksud saya kayak kekurangan yang mungkin akan didapatkan, perlu diingat juga mungkin ada kelebihannya. Seperti kakak akan lebih percaya diri di tempat yang baru, lebih bisa berkembang di lingkungan yang baru, seperti itu. Ya, tapi saya sering takutnya merasa cemas. Sampai cemas. Betul. Nah, untuk kecemasan itu mungkin kakak bisa redakan dengan relaksasi pernapasan. Pernah mencobanya? Belum. Jadi relaksasi pernapasan itu tekniknya seperti kita mencoba bernafas lewat hidung, nanti keluarkan perlahan itu juga lewat hidung. Dan pernapasan yang digunakan itu pernapasan perut kak. Saat melakukan pernapasan nanti
kakak bisa mendengarkan musik-musik relaksasi. Nanti akan saya kirimkan ya kak. Siap. Nah, musik relaksasi itu sangat berguna untuk membantu kakak meredakan kecemasan. Jika memang itu belum meredakan rasa stres juga, jika memang itu belum meredakan rasa cemas kakak juga, nanti kakak bisa mulai menghubungi saya lagi. Tapi relaksasi pernafasan tersebut itu harus dilakukan secara rutin ya kak. Mungkin sehari sekali. Kalau masih belum bisa 2 hari sekali. Baik, jadi saya jadi intinya untuk masalah yang kakak alami itu, kakak perlu merubah pikiran-pikiran negatif yang muncul di pikiran kakak itu. Kemudian sembari mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi pikiran positif, kakak perlu belajar untuk mengembangkan soft skill kakak agar rasa percaya diri itu mulai muncul dalam diri kakak, bahwasanya kakak itu sebenarnya tidak tertinggal dari teman-teman yang lain, karena setiap orang itu kan punya prosesnya masing-masing ya kak. Perlu diingat hal tersebut. Kemudian untuk rasa cemas yang mungkin kadang muncul karena rasa takut yang berlebihan, itu kakak bisa mulai melakukan relaksasi pernafasan. Itu yang sudah tadi saya bilang, dengan menggunakan musik relaksasi atau bisa juga dengan meditasi. Kalau meditasi itu bisa dengan media alam. Jadi kakak di rumah saja. Kalau misalkan rumah kakak itu memang di pedesaan, itu akan lebih mudah. Tinggal duduk, tarik nafas, keluar nafas, terus rasakan energi alam seperti itu. Jadi suaranya itu memang asli dari alam. Gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kak? Sudah cukup. Baik. Jadi sesi konseling kali ini cukup dulu ya kak. Apakah kakak perlu sesi konseling selanjutnya? Belum. Baik, jadi untuk sesi konseling kali ini cukup. Barangkali kakak memerlukan sesi konseling selanjutnya, ternyata kakak memerlukan sesi konseling selanjutnya, bisa hubungi nomor yang kemarin lagi, nanti kita atur jadwal lagi. Karena memang konseling kali ini kan kakak rasa sudah cukup seperti itu ya kak. Terima kasih. Terima kasih kak untuk membantu. Ya, sama-sama. Bagaimana rasanya setelah bercerita? Lega, terasa lebih pede dan nyaman. Baik. Syukur ya kak, kakak bisa lebih nyaman, lebih lega setelah bercerita. Karena memang seperti itu kak, kalau misalkan pikiran kita sudah menumpuk dengan sampah, memang alangkah baiknya harus buang sampah. Buang sampah itu dengan bercerita. Dengan meditasi juga bisa, tapi bercerita memang lebih mudah. Tapi bercerita memang cukup ampuh untuk melegakan pikiran kita yang sedang kuat seperti itu ya. Baik, terima kasih. Untuk apa ya? Baik, untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan terlebih dahulu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali.